Hello, welcome back to my YouTube channel, Learning with Mrs. Deti Neliana. How are you doing? I hope you are healthy and happy. On the last meeting, we have studied about subject, verbs, object, adverb, adjective, simple present tense with to be, simple present tense with verb. Now, we will make a text, especially a descriptive text. Descriptive text. What is descriptive text? For more information, let's listen to the explanations. But before we study about descriptive text, you must know the things you will study in descriptive text. The first is the definitions of descriptive text. The second is the purpose of descriptive text. The third is the generic structures of descriptive text. And the last one is the language features or the characteristics of descriptive text. Okay, we will start from the definitions of descriptive text. The definition of descriptive text. Descriptive text is a text which tells us what a person, place, animals, and things is like describe the characters of persons, animal, place, or things. So, descriptive text adalah teks yang memberitahukan kepada kita seperti apakah orang tersebut, seperti apakah tempat tersebut, seperti apakah hewan, seperti apakah benda tersebut. Biasanya teks tersebut menggambarkan karakter dari seseorang, hewan, tempat, atau benda. Okay, that's the definitions of descriptive text. Next, we continue to the purpose of descriptive text. But before we study about the purpose of descriptive text, we must know the questions relates to the purpose of descriptive text. The first is, what is the purpose of the text? Purpose is tujuan in Indonesian. Jadi, what is the purpose of the text? Artinya, apa tujuan dari teks tersebut? Kemudian, what is the purpose of writing the text? Apa tujuan dari menulis teks tersebut? What is the writer's intentions of writing the text? Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Why does, ini why ya, bukan what. Why does the writer write the text? Kenapa penulis menulis teks tersebut? Ini adalah contoh pertanyaan menanyakan the purpose of the descriptive text. Contoh pertanyaannya. How to answer? Bagaimana cara menjawabnya? Apa tujuan dari teks deskriptif? Tujuan dari teks deskriptif adalah to describe or reveal a particular person, place, animal, and things. Jadi, to describe, untuk menggambarkan, or, atau reveal, mengungkapkan, a particular. Apa itu particular? Tertentu. Jadi, menggambarkan atau mengungkapkan orang, person tertentu, tempat tertentu,
hewan tertentu atau benda tertentu. To describe or reveal a particular person, place, animals, and thing. Atau to describe person, place, animal, and things in specific. Sama ya, spesifik itu tertentu juga. That's the purpose of descriptive text. Now we carry on to the generic structures of descriptive text. The first is identifications. In this part, identifications contains about the general introductions of person, place, animal, or object will be described. The functions of identifications is to introduce something we describe in order to the readers and the listeners are not misunderstanding. Maksudnya, pada generic structure atau bagian-bagian dari teks deskriptif itu yang pertama adalah identification. Nah, di identifications ini menggambarkan general introduction of person, place, animal, or object atau things will be described. Jadi, memperkenalkan secara umum saja orang tersebut, tempatnya tersebut, hewan tersebut, atau benda tersebut yang akan digambarkan. Jadi hanya menjelaskan secara umum saja pada bagian identifications. Bagian yang kedua adalah descriptions. It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writers describe. Maksudnya, pada bagian descriptions menggambarkan hewan, benda, atau tempat atau orang tersebut secara detail. Apa saja yang digambarkannya, bisa features, tampilannya, bentuknya, warnanya, atau apa saja yang berkaitan dengan apa yang akan penulis gambarkan. Misalnya, we want to describe a person. Kita mau menggambarkan seseorang. Pada bagian identifications, kita hanya menjelaskan orang tersebut secara umum saja. Misalnya namanya, tinggal di mana, usianya, hanya gambaran umum saja, informasi umum tentang orang tersebut. Itu pada identification. Pada descriptions, kita bisa menggambarkan tentang apanya. Misalnya, tampilan fisiknya. Kemudian kita bisa menggambarkan karakternya, sifatnya, hobinya, kesukaannya, pekerjaannya, atau apa saja yang bisa kita gambarkan tentang orang tersebut. Itu berada pada bagian descriptions. Do you get it? Bisa dipahami ya? I hope you can understand my explanations. Next, we continue to the language features atau the characteristic of descriptive text. How to identify the generic structures of descriptive text. Bagaimana cara mengidentifikasi generic structures-nya? Tadi generic structures of descriptive text ada identifications dan descriptions. Sekarang kita lihat contohnya. Judulnya Jung Jae-hoon. Okay. There are 5 paragraphs here. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama menggambarkan tentang Jung Jae-hoon. Menggambarkan tentang Jung Jae-hoon, dia adalah member NCT, kemudian dia lahirnya tanggal 14 Februari 1997,
dan sekarang berusia 23 tahun. Paragraf kedua menggambarkan tentang tampilan fisiknya. Paragraf ketiga juga masih menggambarkan tentang tampilan fisiknya, tapi lebih ke face-nya, wajah. Paragraf keempat menggambarkan tentang nickname, nama panggilannya. Paragraf kelima menggambarkan tentang talentnya. He also has a lot of talents. Apa saja talentsnya? Sing, rap, dance, juga sport, playing musical instruments such as a piano. Oke, next kita lihat genre structures-nya. Jung Jae-hoon. Nah, Jung Jae-hoon itu sebagai apa? Title, yes, judulnya. Kemudian di manakah identification-nya? Identification berada di paragraf pertama. Karena di paragraf pertama menggambarkan Jung Jae-hoon secara umum. Apa yang digambarkannya tadi? Nama Jung Jae-hoon-nya, kemudian dia adalah member NCT, kemudian dia juga lahirnya disebutkan tanggal berapa, ya. Kemudian paragraf itu identifications. Paragraf kedua, 3, 4, dan 5 itu maksudnya descriptions. Dia sudah detail. Seperti yang dibilang tadi, pada paragraf kedua dia berbicara tentang tampilan fisiknya. Kemudian di apa tampilan fisiknya? Tentang warna kulitnya, kemudian kakinya yang panjang, bahunya yang lebar. Kemudian di paragraf ketiga dia berbicara tentang tampilan fisik juga, tapi lebih ke bagian wajah. Apa bagian wajahnya? Bagian kepala lah ya. Dari rambutnya, kemudian eyebrow, alisnya, kemudian hidungnya, ada dimple juga. Dimple itu lesung pipit. Kemudian di paragraf keempat berbicara tentang nicknames. Apa saja nickname-nya? His fans often call him Peach. Kemudian dia juga dipanggil dengan Braid. Itu nickname-nya. Banyak. Dia punya beberapa nickname. Tapi fansnya lebih sering memanggil dia dengan kata Peach. Kemudian di paragraf kelima berbicara tentang apa? Berbicara tentang talents. Apa saja talents-nya? He can sing, rap, dance. Kemudian he is also good at sport and playing musical instruments such as piano. Itu talents-nya. Jadi paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu masuk ke descriptions. Okay? Do you get it? Yeah. Okay, I hope you understand. Next, we continue to the characteristic atau the language features of descriptive text. The language features of the characteristic of descriptive text. Ciri dari descriptive text itu apa? Jika kalian melihat teks memiliki ciri-ciri sebagai berikut, berarti itu adalah teks deskriptif. Apa saja cirinya? The first is using specific participant, menggunakan partisipan yang spesifik, yang khusus. For example, contohnya ya, it has certain object that only one. Dia memiliki objek yang tertentu yang hanya satu. Biasanya hanya satu di dunia ini. For example, Uncle Thomas, Tanjung Langka Beach, My Cute Doll. Tadi contoh yang di teks yang tadi adalah Jung Jae-hoon. Itu specific participants. Kemudian ciri yang kedua, the second characteristic is using simple present tense. On the last meeting, we have studied about simple present tense by using to be, by using verb. Kita sudah belajar tentang simple present tense. That's why, itulah kenapa I teach you about simple present tense. Saya mengajarkan kalian tentang simple present tense.
Karena simple present tense dipakai, is used in descriptive text. You cannot make a descriptive text. Kamu tidak bisa membuat teks deskriptif without studying simple present tense. Tanpa mempelajari simple present tense. Oke? Kita sudah pelajari simple present tense. You can check my videos about simple present tense by using to be and simple present tense by using verb. Bisa kalian pelajari kembali. Contohnya seperti ini ya. Nah, my English teacher is beautiful. Ini simple present tense yang menggunakan to be, is. I have best friends. Ini yang menggunakan kata kerja have. My mother always takes care of me. Ini juga yang menggunakan kata kerja. Takes, ada kata kerja ditambahkan s. Lihat lagi, pelajari lagi simple present tense. Kemudian, the third characteristic, ciri yang ketiga. Biasanya using adjective, menggunakan kata sifat. Nah, kita juga sudah pernah belajar adjective, sudah pernah belajar kata sifat. Kata sifat banyak ya. There are so many adjectives. Ada banyak kata sifat. This is example. Ini hanya contohnya saja. Contohnya beautiful, cantik, handsome, cute, angry, kind, chubby, fat, slim, atau the famous beach, the beautiful girl, the nice father, dan sebagainya. Itu menggunakan kata sifat. Ciri yang keempat adalah using action verb, menggunakan kata kerja aksi. For example, run, sleep, walk, eat, smile, sing, cook, read, write, dan lain-lainnya. Semua kata kerja yang ada aktivitasnya itu masuk ke action verb. Okay? That's the language features of characteristic, the language features or the characteristic of descriptive text. Kita lihat contohnya. Oke, teksnya Jung Jae-hoon. Masih teks yang sama. 5 paragraf tadi. Lihat di situ ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah ini salah satu contoh penggunaan simple present tense. Contohnya, I have a favorite idol named Jung Jae-hoon. Ini contoh simple present tense. He is a member of Korean boy group named NCT. He is 23 years old. He is 183 centimeters tall. His hair looks very soft. Masih banyak yang lainnya ya. Contohnya lihat. His fans often call him Peach. Itu juga masuk ke simple present tense. Kemudian yang berwarna kuning. Long, broad shoulders, thick, pointed nose, chubby. Ada lagi nggak? White skin, misalnya. Itu masuk ke using adjective. Menggunakan kata sifat. Lihat yang purple. Contohnya mix, sing, rap, dance. Kalian bisa cari yang lagi yang lainnya. Misalnya call. Ya, call di sini. Itu masuk ke using action verb. How about using specific participants? Yang menggunakan partisipan yang spesifik yang mana? Contohnya, Jung Jae-hoon. Ini spesifik partisipan.
pada paragrafnya dia menggunakan kata he. He di sini merujuk kepada Jung Jae-hoon. Oke. Itu ciri dari teks deskriptif. Bisa dipahami ya. Next, yang terakhir, contoh teks deskriptif. Nah, if you want to describe, if you want to make a descriptive text related to persons, misalnya kamu mau membuat teks deskriptif yang berkaitan dengan orang, bisa ambil judul seperti ini. Ini hanya contohnya saja. Nah, contohnya, my mother, my English teacher, my father is my hero, my favorite idol, my best friends. Itu yang berkaitan dengan orang. Ini judulnya saja ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tempat, place, tempat. My home sweet home. My comfortable room. Tanjung Langka Beach. Central Bangka. Indonesia. Eiffel Tower. Biasanya tempat itu hanya satu di dunia ini ya. Hanya satu di dunia ini. Misalnya kayak Eiffel Tower. Eiffel Tower hanya satu di dunia ini. Indonesia juga hanya satu di dunia ini. Central Bangka juga satu di dunia ini. Tanjung Langka juga cuma satu di dunia ini. Oke, itu yang berkaitan dengan tempat. Sekarang berkaitan dengan animal. Contohnya, my cute cat, my pet, the lion in Jaya Zoo. Kalau judulnya hanya The Lion, itu masuk ke report text. Tapi kalau judulnya The Lion in Jaya Zoo, berarti itu lebih ke spesifik. Hanya singa yang berada di kebun binatang Jaya saja yang kita gambarkan. Tapi kalau judulnya The Lion, berarti lion secara umum. Nah, kalau lion secara umum itu masuk ke report text. Contohnya lagi, my father's parrots. Burung beo ayah saya. Jadi, hanya menggambarkan burung beo punya ayah saya. Tapi kalau judulnya parrot saja, itu masuk ke report text. Karena dia menggambarkan parrot secara umum. Kemudian, things, benda. Contohnya, my friend's toys. Mainan-mainan temanku. My orchids, anggrekku, anggrek-anggrekku. My favorite shoes, sepatu favoritku. Itu benda ya. Nah, dari judul-judul ini kita bisa membuat descriptive text yang sesuai dengan generic structure-nya tadi. Apa generic structure-nya tadi? Harus ada identifications, harus ada descriptions. Kemudian harus juga mengikuti language features-nya atau karakteristiknya. Apa tadi karakteristiknya? Ya, using specific participant, using simple present tense, using adjective, kemudian using actions, verb. Okay? On the next meeting, we will study how to make a descriptive text. Sesuai dengan, kita akan belajar tentang membuat teks deskriptif sesuai dengan bagiannya. Orang, tempat, hewan, dan benda. Okay? That's all. The explanations about descriptive text. I hope you can understand my explanations. Thank you for watching.
And don't forget to subscribe, share, like, and comment my video. I hope this video will be useful for you. And see you. Bye-bye. Thank you.